Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya San Sanjaya dengan NIM 2203772. Di sini kita bakal mengupas tuntas seputar ekonomi dan misi syariah, mulai dari pengantar ekonomi dan misi syariah sampai filantropi Islam. Kita masuk ke chapter pertama, yaitu pengantar ekonomi dan misi syariah. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari ekonomi Islam? Nah, ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-istihad, al-Islam. Istihad atau ekonomi adalah pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Nah, menurut salah satu ekonom, yaitu Khursyid Ahmad, ekonomi Islam merupakan sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dalam perspektif Islam. Nah, selain itu, apa sih sebenarnya tujuan dibentuk dari ekonomi Islam itu sendiri? Yang pertama, membumikan syariah Islam dalam sistem ekonomi suatu negara secara kafah. Selanjutnya, membangun dan membebaskan masyarakat muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi komunis serta kapitalis, serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara muslim. Lalu menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme hedonisme. Lalu menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. Dan yang terakhir, mewujudkan falah atau kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah, selain dari tujuan, sebenarnya apa sih nilai-nilai dari ekonomi Islam itu sendiri? Nah, nilai-nilai ekonomi Islam itu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama itu adalah nilai dasar kepemilikan, yang kedua keseimbangan, dan yang ketiga itu ada keadilan. Selain dari itu, kita juga bakal ngebahas tentang karakteristik ekonomi Islam yang terbagi menjadi 8 jenis. Yang pertama itu ada harta kepunyaan Allah dan manusia khalifah harta. Lalu ekonomi terikat dengan akidah, syariah, dan moral. Dan keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Lalu bimbingan konsumsi, petunjuk investasi, zakat, dan larangan riba. Selanjutnya kita bakal ngebahas seputar kritik atas sistem ekonomi kapitalis. Sebenarnya apa sih sistem ekonomi kapitalis itu? Nah, sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada sistem dan ideologi kapitalis, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan persaingan pasar yang dikendalikan oleh produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu ada 6 pilar dalam sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, hak milik pribadi. Yang kedua, kebebasan individu. Yang ketiga, persaingan. Yang keempat, motif keuntungan. Yang kelima, keuntungan dan kerugian. Serta yang terakhir, mekanisme pasar. Lalu, apa yang membedakan ekonomi kapitalis dan ekonomi syariah? Di sini terbagi menjadi 6 aspek. Aspek yang pertama dari segi landasan. Sistem ekonomi kapitalis berbasis pada kebebasan individu dan mekanisme pasar. Sedangkan sistem ekonomi syariah lebih berbasis pada nilai-nilai Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadits. Nah, dalam aspek tujuan, sistem ekonomi kapitalis lebih memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan dan individu, sedangkan sistem ekonomi syariah lebih mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Dari aspek lembaga keuangan, sistem ekonomi kapitalis lebih berfokus pada keuntungan, sedangkan sistem ekonomi syariah lebih berfokus pada keadilan dan kesejahteraan. Dari segi aspek peran pemerintah, sistem ekonomi kapitalis, pemerintah berperan minimal dalam ekonomi. Dan sedangkan sistem ekonomi syariah, memiliki peran aktif gitu dalam mengatur ekonomi. Selanjutnya dari aspek sistem distribusi kekayaan. Di sini, sistem ekonomi kapitalis, distribusi kekayaan ditentukan oleh mekanisme pasar. Sedangkan sistem ekonomi syariah, distribusi kekayaan diupayakan merata dan berkeadilan melalui zakat, infak, dan sedekah. Dan yang terakhir, yaitu dari segi aspek sistem bunga, sistem ekonomi kapitalis, bunga diperoleh sebagai upah atas pinjaman. Sedangkan dalam sistem ekonomi syariah, riba atau bunga dilarang karena dianggap sebagai bentuk penindasan. Kita masuk ke chapter yang ketiga, yaitu kritik atas sistem ekonomi sosialisme. Nah, sebelum itu, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu sistem ekonomi sosialisme. Nah, sistem ekonomi sosialisme merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan publik atau bersama atas alat-alat. Nah, dalam sistem ini, seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah dan segala sesuatu diatur oleh negara dan dikomandoi oleh pusat. Lalu, apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi sosialisme? Kita bahas kelebihan terlebih dahulu.
Kelebihan yang pertama yaitu kesetaraan sosial. Yang kedua ada akses kesejahteraan sosial. Yang ketiga pengendalian negara terhadap sektor kunci. Yang keempat mengurangi eksploitasi kebutuhan. Dan yang kelima fokus pada kebutuhan masyarakat. Lalu dari segi kekurangan, yang pertama itu sulit melakukan transaksi. Yang kedua membatasi kebebasan. Dan yang ketiga mengabaikan pendidikan moral. Lalu apa yang menjadi perbedaan antara ekonomi sosialis, kapitalis, dan syariah? Dari segi sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi ini diatur penuh oleh negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Nah, dari segi sistem ekonomi kapitalis, sistem ini lebih memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Sedangkan dalam sistem ekonomi syariah, sistem ekonomi Islam ini lebih menekankan pada dijalankannya berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah dengan berdasarkan pada Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad. Selanjutnya kita masuk ke chapter sistem ekonomi syariah. Nah, apa itu sistem ekonomi syariah? Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan oleh nilai-nilai Islam, yaitu nilai Al-Quran, hadits, sunnah, ijma, dan qiyas. Nah, sehingga ekonomi syariah biasa disebut sebagai ekonomi Islam. Nah, sistem ini mengacu pada konsep akidah dan keimanan seorang umat muslim kepada Tuhannya. Kemudian, imam tersebut terwujud dalam bentuk syariah, perilaku, akhlak, sikap, dan etika atas semua tindakan nyata seorang umat muslim. Nah, adapun nilai-nilai dasar sistem ekonomi syariah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, nasionalisme. Yang kedua ada akhlak. Yang ketiga ada ihsan dan lembaga. Nah, apa sih nilai-nilai apa yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi lainnya? Yang pertama itu bisa dilihat dari kepemilikannya, lalu keadilan dalam berusaha, lalu kerjasama dalam kebaikan, dan yang terakhir pertumbuhan yang seimbang. Nah, apa aja sih keuntungan dari sistem ekonomi syariah ini? Yang pertama terdapat pembiayaan tanpa riba. Lalu yang kedua fleksibilitas dalam pelunasan, dan yang ketiga keseimbangan dalam transaksi. Nah, walaupun terdapat kelebihan-kelebihan tadi, namun dalam implementasinya terdapat tantangan-tantangan untuk mengimplementasikan sistem ekonomi syariah ini, seperti pajak ganda, kekurangan SDM berkualitas, kurikulum pendidikan terbatas, dan perspektif yang negatif. Masuk ke chapter yang kelima, yaitu asas dan kaidah umum ekonomi Islam. Nah, apa itu asas ekonomi Islam? Asas sistem ekonomi Islam adalah prinsip-prinsip yang menuntun aktivitas ekonomi dalam kerangka nilai-nilai Islam. Hal ini mencakup prinsip-prinsip moral, etika, dan hukum yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, serta menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan, kepemilikan yang adil, transaksi halal, pemberdayaan ekonomi, dan solidaritas sosial. Nah, asas ekonomi Islam ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, larangan riba. Yang keempat, perjudian dan permainan spekulasi. Dan yang kelima, ketidakpastian yang berlebihan. Nah, kaidah sistem ekonomi Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama, terdapat zakat. Yang kedua, wakaf. Yang ketiga, musyarakah. Yang keempat, murabah. Dan yang kelima, syirkah. Selanjutnya kita masuk ke chapter yang ke-6, yaitu perilaku ekonomi, perspektif etika Islam. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang menunjukkan sifat kesusilaan, sejalan dengan kata Latin mos yang mengacu pada adat. Sebagai salah satu cabang dari filsafat, etika menggali perilaku manusia. Di Indonesia sendiri, etika sering diartikan sebagai kesusilaan, sedangkan perilaku ekonomi mencakup segala tindakan manusia terkait produksi, distribusi, dan konsumsi. Etika Islam dan tujuan hidup. Yang pertama, memperhatikan dan berupaya untuk kehidupan akhirat tidak berarti menolak kehidupan dunia. Yang kedua, mengejar kehidupan akhirat itu dapat dilakukan dengan berbuat baik kepada orang lain dan tidak berbuat kerusakan di dunia. Yang ketiga, kehidupan dunia arti menikmati anugerah Allah yang sudah dinyatakan sebagai hak manusia, baik yang sifatnya lahiriah maupun batiniah. Etika Islam dan hak milik terbagi menjadi 8. Yang pertama, harta itu milik Allah, diberikan kepada orang yang dikehendakinya dan tidak diberikan kepada orang yang tidak dikehendakinya. Yang kedua, Islam mengajarkan agar manusia berusaha baru kemudian bertawakal. Yang ketiga, Islam mengajarkan agar manusia mencari dan memanfaatkan rezeki dengan cara yang halal. Yang keempat, setiap muslim diharuskan mensucikan hartanya dengan jalan mengeluarkan zakat, infak, dan syahadah. Dan yang kelima, rezeki yang diberikan Allah kepada manusia itu merupakan sebuah ujian
Yang keenam, setiap muslim hendaknya memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan kemampuannya. Yang ketujuh, beramal baik, tidak boros, dan tidak melupakan kewajiban beragama. Dan yang ke-8, berlomba-lomba dalam kewajiban dan takwa. Kita masuk ke chapter selanjutnya, yaitu peran pemerintah dalam perekonomian Islam. Nah, dalam ajaran Islam, konsep negara tidak sekedar sebagai entitas administratif yang bertugas mengatur urusan politik dan hukum semata, tetapi lebih jauh lagi negara dianggap sebagai institusi yang memiliki peran krusial dalam memelihara kesejahteraan, keadilan, serta moralitas masyarakat seperti perlindungan dan penegakan keadilan, pengayoman dan kesejahteraan sosial, pengaturan moral dan etika, pengembangan spiritualitas dan kebudayaan, serta yang terakhir fasilitasi publik dan musyawarah. Nah, lalu kebijakan fiskal dan moneter dalam Islam, yang pertama terdapat zakat dan pajak, lalu larangan riba, yang ketiga pembangunan infrastruktur, yang keempat pendanaan program sosial, yang kelima pengendalian inflasi, yang keenam keadilan pajak, yang ketujuh stabilitas mata uang, dan yang terakhir transparansi dan akuntabilitas. Kita masuk ke chapter yang 9, yaitu bank syariah. Nah, apa itu bank syariah? Bank syariah atau yang sering disebut dengan perbankan Islam merupakan sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu, apa yang menjadi landasan dari bank syariah? Nah, menurut tafsiran surat An-Nisa 29, bahwasannya bank syariah melaksanakan dalam tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran Islam atau batil, namun harus tolong-menolong demi menciptakan kesejahteraan. Ayat selanjutnya yang menjadi landasan hukum bank syariah adalah surat Al-Baqarah ayat 283. Nah, apa saja sih prinsip dari bank syariah? Prinsip yang pertama, mudorobah. Prinsip yang kedua, prinsip musyarakah. Prinsip ketiga, prinsip wadiyah. Dan prinsip keempat, prinsip jual beli. Dan yang terakhir, jasa-jasa. Lalu, apa perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah? Nah, bank syariah itu melakukan hanya investasi halal yang menurut hukum Islam. Lalu bank syariah juga menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dan bank syariah berarah dan keuntungan falah dunia, artinya kebahagiaan dan akhirat sesuai dengan petuah Islam. Lalu yang terakhir, bank syariah memiliki hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. Sedangkan bank konvensional itu melakukan investasi patut yang halal atau haram menurut hukum Islam, lalu memakai perangkat suku bunga. Dan bank konvensional juga berarah pada keuntungan. Dan yang keempat, hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditor-debitur. Dan yang terakhir, bank konvensional sebagai penghimpun dan penyalur dana tidak atur oleh dewan sejenis. Kita masuk ke chapter selanjutnya, yaitu industri jasa keuangan Islam non-bank, khususnya asuransi dan pegadaian syariah. Nah, apa itu asuransi syariah? Takaful atau asuransi syariah merupakan sebuah sistem proteksi dan tolong-menolong antara individu atau pihak. Sistem ini dijalankan melalui investasi aset dan atau tabaru, yang sering disebut juga dengan dana hibah. Nah, dengan tujuan untuk memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu. Nah, adapun prinsip dari asuransi syariah ini yaitu saling bertanggung jawab, saling membantu, dan saling melindungi. Nah, adapun tantangan dan solusi dari asuransi syariah. Nah, industri asuransi syariah di Indonesia menghadapi tantangan beragam seperti perlambatan ekonomi, persaingan di MEA, kendala permodalan, serta rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat. Solusi termasuk meningkatkan literasi keuangan, mengembangkan produk terjangkau, inovasi layanan, dan meningkatkan efisiensi klaim untuk memperkuat kepercayaan. Nah, lalu apa itu pegadaian Islam? Nah, menurut syara, gadai artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali dengan tebusan. Nah, ran adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Pada sistem gadai ini, nasabah hanya dibebankan biaya administrasi dan jasa simpan barang jaminan. Nah, prinsip dari pegadaian Islam ini, yang pertama prinsip bisnis atau syariah, lalu prinsip tolong-menolong atau ta'awun, dan prinsip tauhid. Adapun tantangan dan solusi dari pegadaian Islam. Meskipun pegadaian Islam memiliki manfaat, masih ada hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan perlunya menjaga kepatuhan terhadap aturan Islam. Nah, diperlukan upaya yang lebih besar dalam edukasi, pengembangan infrastruktur, dan kerjasama antar pihak untuk menjalankan sistem pegadaian Islam dengan lancar. Tantangan utamanya adalah meyakinkan masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip ini serta memastikan efektivitas dan efisiensi sistemnya.
Kita masuk ke chapter selanjutnya, yaitu chapter 11. Di sini kita bakal ngebahas seputar industri jasa keuangan Islam non-bank lanjutan yang membahas tentang BMP, dana pensiun, dan pasar modal. Nah, apa itu industri jasa keuangan Islam non-bank? Nah, industri jasa keuangan Islam non-bank merupakan institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Industri jasa keuangan syariah non-bank ini menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan layanan keuangan seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, akad mudharabah, musyarakah, dan akad kafalah. Nah, apa itu Baitul Mal wal Tanwil atau BMT? BMT beroperasi berdasarkan prinsip akad syariah, terutama mudharabah. Proses ini dimulai dengan negosiasi antara BMT dan nasabah untuk mencapai kesepakatan akad. Dalam mudharabah, BMT sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana. Dana tersebut diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu terdapat dana pensiun. Dana pensiun merupakan salah satu industri jasa keuangan Islam non-bank. Pada dana pensiun beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu mempertimbangkan aspek etika dan moral Islam dalam manajemen dana. Hal ini termasuk larangan terhadap riba, maisir, dan gharar. Penyelenggara dana pensiun seperti lembaga keuangan syariah non-bank mengadopsi berbagai akad syariah seperti mudharabah dan operasionalnya. Lalu yang terakhir adalah pasar modal. Pasar modal syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melibatkan instrumen keuangan seperti saham syariah dan sukuk. Saham syariah mencerminkan kepemilikan dalam perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan sukuk adalah instrumen investasi syariah yang memenuhi aturan hukum Islam. Kita masuk ke chapter selanjutnya, yaitu pasar modal syariah. Nah, apa itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah adalah sebuah pasar keuangan di mana transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini berarti bahwa investasi dan kegiatan finansial diatur oleh aturan-aturan yang sesuai dengan nilai-nilai etis Islam, seperti larangan terhadap riba atau bunga, maisir perjudian, gharar, ketidakpastian atau spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang dianggap tidak halal menurut prinsip Islam. Nah, konsep dasar dalam pasar modal syariah yang pertama ada larangan riba atau bunga, lalu larangan maisir atau perjudian, larangan gharar, dan yang terakhir larangan investasi dalam bisnis yang tidak halal. Nah, instrumen finansial dalam pasar modal syariah yaitu ada saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, reksadana syariah, dan instrumen derivatif syariah. Nah, peran pasar modal syariah dalam ekonomi Islam itu terbagi menjadi penghimpun dana, peningkatan akses modal, pengembangan industri halal, pendorong inovasi, diversifikasi portofolio, dan pemberdayaan umat. Kita masuk ke chapter 13, yaitu industri bisnis halal. Bisnis adalah kegiatan yang saling menguntungkan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Bisnis dalam Al-Quran dijelaskan melalui kata tiara yang mencakup dua makna, yaitu perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah. Nah, prinsip bisnis dalam Islam adalah yang pertama, larangan riba dan gharar, tanggung jawab sosial, niat yang baik, menjaga kehalalan produk dan layanan, mencari keuntungan yang halal dan taib, dan yang terakhir menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Lalu tujuan dari industri bisnis halal yang pertama mendapatkan ridho dari Allah, lalu memperoleh profit yang optimal, perusahaan dapat tumbuh dan berkembang, serta yang terakhir mendapat keberkahan dalam bisnis. Lalu apa sih etika bisnis dalam Islam? Yang pertama itu ada keadilan, lalu kejujuran, transparansi, keberlanjutan, dan kepedulian sosial. Kita masuk ke chapter selanjutnya, yaitu industri bisnis halal lanjutan. Nah, di sini dijelaskan lebih dalam mengenai kunci sukses dalam bisnis syariah. Yang pertama ada sidik atau jujur. Di sini menjadikan sifat dari seorang pelaku bisnis yang dapat dipercaya dan menjalankan aktivitas ekonomi oleh konsumen. Lalu ada tablik atau menyampaikan. Di sini lebih fokus dalam melahirkan hal positif yang banyak disukai oleh pembeli karena komunikatif dalam menyampaikan informasi objektif dan ikhlas. Lalu amanah atau biasa disebut juga dengan dapat dipercaya. Di sini lebih menekankan pada mendorong seseorang untuk lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat sekitarnya. Lalu fatanah atau cerdas. Di sini kita harus lebih bijak dalam mengambil keputusan, tidak pernah putus asa dan kecewa, bahkan harus positif dalam menjalankan bisnis. Lalu di sini ada 9 akhlak sebagai pondasi etika dalam berbisnis. Yang pertama bertakwa atau memiliki kepribadian spiritual, kepribadian baik dan simpatik atau sidik, berperilaku adil, melayani pelanggan dengan rendah hati atau khidmah,
selalu menepati janji dan menghindari kecurangan atau tahfif, jujur dan terpercaya, tidak suzon, tidak gibah, dan tidak melakukan suap atau riswah. Kita masuk ke chapter yang terakhir, yaitu filantropi Islam. Nah, apa sih sebenarnya filantropi Islam itu? Nah, filantropi seringkali disamakan dengan beberapa istilah dalam bahasa Arab yang mencerminkan berbagai aspek dari konsep tersebut. Misalnya, dapat dianggap sebagai padanan dari al-ata al-ijtimai yang mengacu pada pemberian sosial atau al-takaful al-insani yang menyoroti solidaritas kemanusiaan. Selain itu, filantropi juga terkait dengan konsep Atta Khairi yang menekankan pemberian untuk kebaikan serta sodakoh yang memiliki makna sedekah dalam Islam. Nah, lalu ada apa aja nih instrumen dari filantropi Islam ini? Yang pertama, terdapat zakat. Zakat diwajibkan dalam Islam dengan tujuan membersihkan diri secara rohani atau spiritual serta harta kekayaan. Lalu infak. Infak dapat didefinisikan sebagai tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Lalu sedekah. Sedekah merupakan istilah dalam agama Islam yang menggambarkan tindakan beramal secara sukarela. Lalu yang terakhir adalah wakaf. Wakaf dapat digambarkan ketika seseorang melakukan wakaf, maka terjadi pergeseran kepemilikan dari milik pribadi menuju kepemilikan Allah. Nah, potensi dari filantropi Islam itu sendiri di negara Indonesia, yang pertama, populasi kelas menengah muslim yang berkembang pesat di Indonesia, lalu pemanfaatan dana ziswaf yang ada di Indonesia, serta pengelolaan zakat yang profesional. Nah, segitu aja dulu buat video ekonomi dan bisnis syariah. Semoga bermanfaat buat kalian semua. See you in the next topic. Bye!